Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqal wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Ikhwani fillah rahimakumullah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat karunia Allah, hidayah, taufik, inayah yang diberikan kepada kita. Sampai hari ini kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kehidupan dunia ini singkat sekali. Yang mana dalam firman Allah yang kurang lebih artinya itu satu hari di sisi kami sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi singkat. Kalau kita umurnya 100 tahun, paling hitungan Allah itu hanya kurang lebih 3 jam lebih. Seperti itulah kita di muka bumi ini. Yang mana kalau kita ditanya ini, kita berapa lama tinggal di rahim ibu, itu kita tidak merasa. Kita tidak merasa bahwa kita pernah tinggal di rahim ibu. Sebagaimana nanti kalau kita sudah di akhirat, kalau kita ditanya berapa lamakah kamu di dunia, itu kita merasa bahwa kita tidak pernah tinggal. Kalaupun kita merasa tinggal tapi sebentar saja. Maka saudara yang dimuliakan Allah, kenapa khotib selalu berpesan bahwa ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwa kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena kita tidak tahu di negeri mana kita akan wafat. Yang pasti kullu nafsin za'iqatul maut. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur sedetik pun. Maka dari itu yang dimuliakan Allah, kita pergunakan betul-betul kehidupan kita ini dengan baik. Yang mana kita sering minta, 17 kali dalam sehari kita minta, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjuki ya Allah kepada kami ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Syiratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya mereka, orang-orang yang telah diberi nikmat, yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja siapa mereka? Para nabi,
Kemudian siapa lagi? Tabi'in. Ya, sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Mereka lah orang-orang yang pernah atau yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi mereka itu sampai terakhir ayat itu. Jadi kita minta setiap hari itu 17 kali. Tunjuki ya Allah kepada kami ini jalanmu yang lurus. Jalan yang menuju surga maksudnya. Jalan yang menuju ke tempat yang semua manusia menginginkannya. Bukan jalan mereka, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan mereka yang dimurkai, bukan pula mereka yang sesat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Rasul pernah dalam satu riwayat di padang pasir, beliau menggaris pasir itu, beliau garis dengan tongkatnya. Beliau garis lurus. Kemudian beliau mengatakan bahwa inilah jalanku lurus. Dan kemudian beliau menggaris di samping jalan yang lurus itu, beliau dari tengah kemudian keluar seperti tulang ikan. Awalnya lurus, tapi prakteknya bengkok, sehingga tidak sampai kepada yang diinginkan, tidak sampai kepada ridho Allah. Maka Rasul menyampaikan bahwa di samping jalan yang lurus ini ada jalan-jalan yang menyeru ke neraka jahanam. Ada jalan-jalan yang bengkok, yang mereka di sana merasa bahwa mereka berada di jalan yang lurus. Dan setiap jalan yang bengkok itu ada setan yang menyeru. Maka orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijamin surga, orang yang dijamin jalannya telah lurus, yaitu mereka 3 generasi terbaik. Sahabat, murid sahabat, dan murid-murid sahabat. Atau tabi'in, tabi'ut tabi'in. Bagaimana kehidupan mereka ini? Mereka menjalankan Al-Quran ini dengan sempurna. Mereka ketika mendengar perintah Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Tidak pantas, kata Allah, bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu terhadap urusan mereka, akan ada pilihan lain bagi mereka. Jadi kita ini, kalau sudah Allah menerangkan, memutuskan, ya, sudah dijelaskan dalam Quran, sudah dijelaskan dalam hadis, urusan kaum muslimin, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, apapun jenisnya, ketika mereka mengambil jalan lain, padahal Allah telah menjelaskan, Rasul telah menjelaskan, maka mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Rasul berpesan, aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Barang siapa yang ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat, maka ikuti, berpeganglah, jadikan sebagai panduan Al-Quran, ya, dan hadis. 3 generasi ini hadirin, itu disebutkan oleh Rasulullah bahwa mereka generasi terbaik. Mereka generasi yang dijamin surga. Dan
walladzina tabauhum bi ihsanin. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana kehidupan mereka? Mereka pernah hidup bersama Nabi selama 23 tahun. Mereka dipimpin oleh Nabi. Dan setelah Nabi wafat, mereka dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian wafat Abu Bakar As-Siddiq, mereka dipimpin oleh Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, Khalifah Muawiyah, Khalifah Yazid. Terus seperti itu kehidupan mereka. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah yang panjang itu, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabi wa annahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa. Rasul memberi kabar bahwa Bani Israel itu selalu terpimpin. Orang-orang yang mereka mau ke surga, orang-orang yang dijamin selamat oleh Allah, mereka terpimpin. Dan pemimpin mereka adalah Nabi. Mereka siap tunduk patuh kepada Allah dalam komando Nabi. Ganti Nabi, wafat Nabi, ganti Nabi, wafat Nabi, ganti Nabi. Tapi setelahku, kata Rasulullah, tidak ada lagi Nabi. Tapi yang akan memimpin kalian adalah Khalifah. Dan begitulah seterusnya. Ya, ganti ke tabi'in. Dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan generasi terakhir, generasi ketiga yang terbaik adalah tabi'ut tabi'in. Mereka dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Maka Rasul berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti mereka. Ikuti sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Yang mendapatkan petunjuk itu yang tiga itu. Itu yang dijamin, itu yang diikuti. Maka kelompok kaum muslimin, jamaah kaum muslimin yang diridhoi Allah itu hanya dua. Kelompok yang dipimpin oleh Nabi dan kelompok yang dipimpin oleh khalifah. Selain itu tidak ada. Tidak ada satupun contoh kaum muslimin pernah bersatu dengan nama kelompok A misalnya, kelompok B, kelompok C, tidak ada. Kaum muslimin melaksanakan Al-Quran, melaksanakan hadis dalam kelompok yang dipimpin oleh Nabi disebut An-Nubuwah, dan kelompok yang dipimpin oleh khalifah disebut khilafah. Maka itulah yang kita ikuti. Itulah yang dimaksud orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu. Mereka lah orang-orang yang melaksanakan sunnah dan mereka berjamaah atau biasa disebut ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka berjamaah, mereka terpimpin, dikomando oleh para khalifah. Ini ikhwan fillah rahimakumullah yang harus kita renungkan, bahwa Rasul mengancam 72 kelompok. Yang mana kelompok itu, kata Rasulullah, kelompok yang tidak pernah dicontohkan, kelompok yang bid'ah, kelompok yang dalalah, kelompok yang diancam finnar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok yang diakui oleh Rasulullah, kelompok yang dibenarkan oleh Rasulullah, hanya kelompok yang pernah beliau dan pernah sahabatnya contohkan. Waalaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang diberi petunjuk, kekhalifahan yang diberi petunjuk. Maka mudah-mudahan kita terus melaksanakan ibadah dalam sehari-hari, mulai dari kita bangun sampai tidur lagi. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Membuktikan ketaatan kita kepada Allah, atiullah, ketaatan kepada Rasul, wa atiur Rasul, ketaatan kepada pemimpin Islam, Khalifah Amirul Mukminin
wa ulil amri minkum. Pemimpin Islam yang ada di antara kalian. Maka Rasul berpesan bahwa barang siapa yang taat kepadaku, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang maksiat kepada aku, kata Rasulullah, maka dia maksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, khalifah, pelanjut kepemimpinan Nabi adalah khalifah. Barang siapa yang taat kepada khalifah, berarti dia taat kepadaku. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka dia ingkar kepadaku. Maka saudara yang dimuliakan Allah, renungi apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk orang yang menyesal di akhirat nanti. Yang mana penduduk akhirat nanti di kuburan, ya, di akhirat mereka-mereka yang salah jalan, mereka minta kepada Allah untuk balik. Tapi sayang, seribu sayang, mereka tidak bisa lagi. Kenapa? Karena ternyata tidak ada kehidupan eksperimen. Jadi saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah terus menuntun kita, ya, menuntun kita sebagaimana yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Allah betul-betul menunjuki kepada kita jalan yang lurus itu, jalan yang menuju ke surga itu, yang pernah dilalui oleh Rasul dan para sahabat, sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia, atau negeri yang kita cintai ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan yang tidak kalah penting, negeri akhirat, kampung akhirat, kampung selamanya, kampung yang kekal abadi di akhirat kita tempati, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan, ya, insya Allah, mudah-mudahan kita beserta dengan anak keturunan kita mendapatkan keberkahan di dunia, dan di akhirat kita dikumpulkan bersama dengan anak cucu kita yang beriman di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.